Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membuat video tentang salah satu bab di Matematika Umum kelas 12 semester 2, yaitu analisis data dan peluang. Jadi tujuan pembuatan video di sini salah satunya yaitu melengkapi ujian praktek Matematika Umum. Oke, next, biodata. Perkenalkan, nama saya Lutfina Zediola dari kelas 12-2, nomor absen 20. Di sini saya ingin membahas tentang subbabnya, yaitu frekuensi harapan dari kejadian majemuk, kejadian saling bebas dan saling lepas. Jadi ada daftar isi. Yang pertama yaitu ada pengertian frekuensi harapan, ada contoh soal sederhana frekuensi harapan, ada pengertian kejadian majemuk, dan ada pengertian dan rumus kejadian saling bebas, ada contoh soal kejadian saling bebas, dan ada pengertian dan rumus kejadian saling lepas. Lalu ada yang ketujuh contoh soal kejadian saling lepas, dan yang ke-8 ada contoh soal gabungan. Jadi di soal gabungan nanti kita akan melihat kejadian majemuk itu saling berhubungan dengan frekuensi harapan. Oke, yang pertama ada frekuensi harapan. Pengertian frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah nilai yang menunjukkan perkiraan jumlah kejadian tertentu yang muncul dalam sejumlah percobaan berdasarkan probabilitasnya. Jika suatu kejadian A memiliki probabilitas PA dan dilakukan N percobaan, maka frekuensi harapan kejadian A dapat dihitung dengan rumus FH sama dengan P kali A dikali N. Jadi keterangannya FH itu frekuensi harapan, atau bisa juga dilambangkan dengan E atau expected frequency, merupakan jumlah kejadian yang diperkirakan terjadi dalam suatu percobaan berdasarkan probabilitasnya. Lalu ada N itu atau jumlah percobaan atau sampel, itu menunjukkan banyaknya percobaan atau jumlah total pengambilan sampel dalam eksperimen atau penelitian. Lalu ada simbol PA atau probabilitas kejadian A adalah peluang atau kemungkinan terjadinya kejadian A dalam satu kali percobaan. Nilainya selalu berada di antara 0 hingga 1, atau 0 lebih kurang dari PA lebih kurang dari 1. Jadi ada contoh soalnya, yaitu jika peluang seseorang memenangkan lotre adalah 0,2 dan 500 peserta, maka frekuensi harapan jumlah pemenang adalah, ke rumus tadi frekuensi harapan rumusnya kan PA dikali N. Jadi ini PA nya itu 500 dan N nya itu 0,2. Jadi 500 dikali 0,2 sama dengan 100. Jadi diperkirakan ada 100 orang yang memenangkan lotre tersebut. Lalu selanjutnya ada kejadian majemuk. Pengertian kejadian majemuk adalah kejadian yang terdiri dari lebih dari satu peristiwa dalam satu ruang sampel. Ada 4 jenis kejadian majemuk. Yang pertama ada kejadian saling bebas atau independent event. Yang kedua ada kejadian tidak saling bebas atau bersyarat, dan yang ketiga kejadian saling lepas atau mutually exclusive event, dan yang terakhir ada kejadian tidak saling lepas. Tetapi pada video kali ini saya akan membahas dua utama dari kejadian majemuk, yaitu kejadian saling bebas dan kejadian saling lepas. Jadi yang pertama yaitu kejadian saling bebas. Pengertiannya yaitu dua kejadian dikatakan saling bebas jika kemunculan satu kejadian tidak mempengaruhi peluang kejadian lainnya. Syarat atau ciri-ciri pada kejadian saling bebas yaitu probabilitasnya kejadian bersama-sama atau irisan dihitung dengan perkalian. Jadi PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Frekuensi harapan kejadian A dan B bersama-sama adalah FH atau frekuensi harapan sama dengan N dikali PA dikali PB. Jadi kejadian satu tidak bergantung pada kejadian lainnya. PA irisan B itu simbol dari peluang kejadian A dan B, dan PA itu peluang kejadian A, lalu PB itu peluang kejadian B. Lalu selanjutnya ada
Contoh kejadian saling bebas, yang pertama biasanya ada melempar dadu dan koin secara bersamaan. Yang kedua ada peluang seorang siswa lulus matematika dan fisika secara independen dan lain sebagainya. Lalu ada contoh soalnya, yang pertama yaitu pada percobaan pengetosan 2 buah dadu, tentukan peluang untuk memperoleh angka genap pada dadu pertama dan angka ganjil prima pada dadu kedua. Lalu di sini saya sudah menuliskan penyelesaiannya. Kita tahu kan dadu itu berjumlah 6, jadi NS-nya itu 6. Dan misalkan A menyatakan kejadian muncul angka genap pada dadu pertama A yaitu 2, 4, 6 dengan NA sama dengan 3, jumlahnya ini kan 3. Lalu kita misalkan B menyatakan kejadian muncul angka ganjil prima pada dadu kedua B yaitu ada 3,5 dengan NB sama dengan 2. Peluang muncul angka genap pada dadu pertama dan muncul angka ganjil prima pada dadu kedua adalah, kita masukkan rumusnya yaitu PA irisan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 3/6 dikali 2/6. 3 kan tadi NA nya dan 6 ini adalah jumlah mata dadunya, jadi langsung 3/6 dikali 2/6 sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Lalu selanjutnya ada contoh soal yang kedua yaitu sebuah koin dan dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul gambar pada koin dan angka pada dadu adalah, lalu penyelesaiannya yaitu kita misalkan A menyatakan munculnya gambar pada koin dan B menyatakan munculnya angka ganjil pada dadu, maka PA itu jadi setengah dan PB nya itu jadi 3/6 sama dengan setengah. Muncul gambar pada koin dan munculnya angka ganjil pada dadu adalah kejadian saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA dan dikali PB. Jadi PA nya tadi udah diketahui setengah dan PB nya itu juga setengah, jadi hasilnya 1/4. Maka peluang munculnya gambar pada koin dan angka pada dadu itu 1/4. Lalu ada contoh soal yang kedua yaitu sebuah kota memiliki 2 mobil pemadam kebakaran yang beroperasi bebas satu sama lain. Peluang kedua mobil tersebut tersedia ketika diperlukan adalah 0,16 dan peluang salah satu mobil tersedia ketika diperlukan adalah 0,5. Tentukan peluang mobil lainnya tersedia ketika diperlukan. Jadi penyelesaiannya yaitu kita misalkan dulu kejadian mobil satu adalah A dan mobil tersedia adalah B. Diketahui peluang kedua mobil PA irisan B adalah 0,16, sedangkan peluang salah satu mobil tersedia adalah 0,5 atau PA nya 0,5. Karena kejadiannya pada cerita tersebut adalah saling bebas, maka PA irisan B sama dengan PA dikali PB. PA irisan B nya udah diketahui yaitu 0,16 dan PA nya yaitu 0,5. Jadi di sini kita akan mencari PB. PB nya itu dipindah ruaskan, jadi hasilnya 0,32. Selanjutnya ada kejadian saling lepas. Pengertiannya yaitu dua kejadian dikatakan saling lepas jika keduanya tidak dapat terjadi bersamaan. Artinya PA irisan B sama dengan 0. Syarat atau ciri-ciri kejadian saling lepas yaitu yang pertama, dua kejadian tidak bisa terjadi bersamaan. Yang kedua, probabilitas salah satu kejadian terjadi dihitung dengan penjumlahan PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Yang ketiga yaitu frekuensi harapan kejadian A atau B adalah E sama dengan N kali PA ditambah PB. Ini tadi simbol dari frekuensi harapan juga ya. Lalu ada contoh kejadian saling lepas. Yang pertama ada mengambil satu kartu dari setumpuk kartu dan mendapatkan kartu merah atau kartu hitam. Dan yang kedua ada mengundi bola dari kotak yang berisi bola merah dan bola biru dan lain sebagainya. Selanjutnya kita ke contoh soalnya yaitu diketahui ada 15 kartu dengan angka 1 sampai 15. Berapa peluang memperoleh kartu dengan angka prima ganjil dan genap bila seseorang mengambil satu kartu secara acak. Jadi di sini saya sudah mengetik pembahasannya ya. Kartu dengan angka prima ganjil itu ada 3, 5, 7, 11, 13. Jadi munculnya kartu berangka prima ganjil adalah 6 dibanding 15 kartu atau PA-nya itu 6/15. Jadi jumlah kartunya itu ada 15 ya. Lalu ada kartu dengan angka genap yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
Jadi peluang munculnya kartu berangka genap adalah 7 dibanding 15 kartu atau PA 7/15. Misalkan peluang munculnya kartu dengan angka prima ganjil dan genap adalah PAB, maka PAB sama dengan PA ditambah PB. PA-nya yaitu 6/15 ditambah PB-nya yaitu 7/15. Jadi 13/15. Lalu selanjutnya ada contoh soal lagi. Dalam satu setumpuk 52 kartu remi terdapat 26 kartu merah, hati dan wajik, lalu ada 26 kartu hitam, sekop dan keriting. Jika satu kartu dipilih secara acak sebanyak 500 kali, tentukan frekuensi harapan mendapatkan kartu merah atau kartu hitam. Yang pertama, kita menentukan probabilitas kejadian peluang mendapatkan kartu merah. Kita simbolkan dengan PM 26/52 sama dengan 0,5. Peluang mendapatkan kartu hitam kita simbolkan PH 26/52 sama dengan 0,5. Karena kartu merah dan kartu hitam tidak bisa terjadi bersamaan dalam satu kali pengambilan atau saling lepas, maka PM gabungan H sama dengan PM ditambah PH. PM gabungan H sama dengan 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 1. Lalu kita menghitung frekuensi harapannya dengan rumus N dikali PA ditambah PB. PA nya tadi kan 500 dan PB nya itu 1. Jadi 500 kali 1 adalah 500. Frekuensi harapan mendapatkan kartu merah atau kartu hitam dalam dari 500 kali percobaan adalah 500 kali. Lalu selanjutnya ada contoh soal gabungan. Contoh soal gabungan ini yaitu gabungan dari frekuensi harapan dan dengan, kalau yang nomor 1 ini itu dengan kejadian saling lepas ya. Jadi soalnya yaitu dalam suatu ujian, peluang seseorang siswa lulus matematika adalah 0,7 dan peluang lulus fisika adalah 0,6. Jika terdapat 800 siswa, hitung 1. Frekuensi harapan siswa yang lulus kedua mata pelajaran. Yang kedua ada frekuensi harapan siswa yang lulus salah satu mata pelajaran. Jadi kita langsung ke pembahasannya, yaitu frekuensi harapan lulus matematika dan fisika itu merupakan kejadian saling bebas. Kita masuk ke rumus frekuensi harapan yang tadi, yaitu PA dikali N. Jadi PA nya itu 800 dan N nya itu kan 0, ada 2, 0,7 sama 0,6. Jadi dikalikan, lalu 800 dikali 0,42, 0,7 kali 0,6 yaitu hasilnya 0,42. Jadi 800 dikali 0,42 yaitu 336. Jadi terdapat 336 siswa diperkirakan lulus kedua mata pelajaran. Lalu kita akan menghitung frekuensi harapan lulus salah satu pelajaran. Ini merupakan kejadian saling lepas. Langsung kita masukkan kayak tadi rumusnya, yaitu frekuensi harapan kalau kejadian saling lepas ditambah, jadi FH sama dengan PA ditambah N. PA nya yaitu 800 dan N nya itu 0,7 ditambah 0,6. Jadi 800 dikali 1,3 yaitu 1040. Karena jumlah siswa hanya 800, menunjukkan ada siswa yang lulus dua-duanya dihitung 2 kali. Jadi harus mengurangi siswa yang lulus dua-duanya, yaitu yang pertama kan yang kejadian saling lepas ada 1040 siswa dan yang saling bebas ada 336. Jadi itu dikurangi. Jadi jumlahnya 704. Lalu kesimpulannya yaitu sekitar 704 siswa diperkirakan lulus salah satu mata pelajaran. Jadi soal gabungan yang kedua ada sebuah dadu 6 sisi dan sebuah koin dilempar bersamaan sebanyak 600 kali. Peluang mendapatkan angka ganjil pada dadu adalah 3/6. Peluang mendapatkan gambar pada koin adalah setengah. Jadi tentukan yang pertama yaitu frekuensi harapan muncul angka ganjil pada dadu dan gambar pada koin. Yang kedua ada frekuensi harapan muncul angka genap pada dadu atau sisi angka pada koin. Di sini kita akan masuk pembahasannya, yaitu frekuensi harapan angka ganjil dan gambar itu merupakan kejadian saling bebas. Kita langsung masuk ke rumus frekuensi harapan. Masih ingat kan? Langsung kita masukkan angka-angkanya. Rumusnya yaitu PA kali N. Dan PA nya yaitu 600, lalu 3/6 dikali setengah.
Jadi FH sama dengan 600 dikali 0,5 dikali 0,5 sama dengan 600 dikali 0,25, jadi sama 150. Jadi frekuensi harapan muncul angka ganjil dan gambar adalah 150 kali. Yang kedua yaitu frekuensi harapan angka genap atau sisi angka kejadian. Ini merupakan kejadian saling lepas, langsung dimasukkan angkanya, yaitu kalau kejadian saling lepas kan tadi ditambah, jadi 600 dibuka kurung 3/6 ditambah setengah, lalu dihitung 600 dikali 0,5 ditambah 0,5 sama dengan 600 dikali 1 sama dengan 600. Jadi frekuensi harapan muncul angka genap atau sisi angka adalah 600 kali. Contoh soal lagi yang ketiga yaitu sebuah perusahaan mengadakan 2 program pelatihan. Pelatihan manajemen dengan peluang seorang karyawan mengikuti adalah 0,4, pelatih teknologi dengan peluang mengikuti adalah 0,5. Jika terdapat 1000 karyawan, hitunglah yang pertama frekuensi harapan karyawan yang mengikuti kedua pelatihan, yang kedua frekuensi harapan karyawan yang mengikuti salah satu pelatihan. Jadi langsung ke pembahasannya, itu frekuensi harapan mengikuti kedua pelatihan itu merupakan kejadian saling bebas. Jadi 1000 dikali 0,4 dikali 0,5 menjadi 1000 dikali 0,2 sama dengan 200. Jadi 200 karyawan diperkirakan mengikuti kedua pelatihan. Yang kedua yaitu frekuensi harapan mengikuti salah satu pelatihan merupakan kejadian saling lepas. Lalu kita masukin rumusnya, yaitu FH sama FH ini simbolnya FH itu sama aja ya. Jadi sama dengan 1000 itu menunjukkan PA, 0,4 ditambah 0,5 adalah N. Jadi 1000 dikali 0,9 sama dengan 900. Namun jika ini termasuk 200 karyawan yang mengikuti kedua pelatihan 2 kali, sehingga perlu dikoreksi. 900 dikurangi 200 sama dengan 700. Jadi sekitar 700 karyawan diperkirakan mengikuti salah satu pelatihan. Oke, thank you for attention. Sekian video dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.